أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ada satu pembahasan yang ingin saya sampaikan, pembahasan yang sangat mendasar, pembahasan yang sangat basic terkait dengan hakikat kita diciptakan di atas muka bumi ini. Sekaligus mengingatkan kepada kita semua bahwa tidaklah kita diciptakan di atas muka bumi ini tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan. Mau kemana kita? Dan apa sebenarnya tugas kita di muka bumi ini? Hal-hal yang sangat mendasar yang saya yakin bukan hal yang asing bagi kita semua. Bagi kita seorang muslim, kita mengetahui dan memahami dengan benar untuk apa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat 56. Ayat yang menjadi jawaban daripada pertanyaan mengapa kita diciptakan di atas muka bumi ini. Untuk apa kehadiran kita di atas muka bumi ini? Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, tidaklah Allah ciptakan al-jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Di sini Allah Subhanahu wa taala dengan terang, dengan jelas, dengan gamblang menjawab pertanyaan kita. Mengapa kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini? Jawabannya adalah ini. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata tugas untuk beribadah kepada Allah bukan hanya tugas manusia. Sebelum Allah menyebutkan manusia, Allah menyebutkan makhluk lainnya, al-jinnah. Allah menciptakan dua makhluk ini, jin dan manusia, keduanya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh ibadah kita. Maka di ayat berikutnya Allah berfirman, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum ayyut'imun." Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah di atas muka bumi ini sebagai tujuan kita diciptakan, bukan berarti Allah karena Allah butuh ibadah kita. Allah tegaskan, "Ma uridu minhum min rizqin." Allah ketika menyuruh kita beribadah kepadanya bukan karena Allah menginginkan mereka memberikan rezeki kepada Allah. "Wa ma uridu minhum ayyut'imun." Dan tentu lebih-lebih Allah tidak butuh mereka memberikan makan kepada Allah Azza wa Jalla. Justru Allah lah yang Maha Razzaq, Allah lah yang Maha memberikan rezeki, Allah lah yang Maha memberikan segala hal yang kita butuhkan di kehidupan dunia ini. Maka sekali lagi kita beribadah kepada Allah bukan untuk maslahat Allah. Sama seperti kita diperintahkan untuk bersyukur. Syukur ini bukan karena Allah butuh syukur kita. Allah sebutkan dalam surat Luqman misalnya, ketika berbicara tentang kisah nasihat Luqman kepada anaknya. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh Luqman untuk bersyukur. Kemudian disampaikan kepada anaknya. Dan syukur itu bukan karena Allah butuh syukur kita. Sebagaimana firman-Nya, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah an ishkur lillah
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Ketika Allah menjelaskan nikmat yang Allah berikan kepada Luqman, wa laqad ataina Luqmanal hikmah, dan sungguh Allah telah memberikan kepada Luqman nikmat yang besar berupa al-hikmah. Al-hikmah sebagian para ulama mengatakan maknanya al-ilm wal amalus salih, ilmu dan amalan saleh. Anishkur lillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi, barang siapa bersyukur maka syukur itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa may yashkur, barang siapa bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, syukur itu manfaatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa yang kafir, yang kufur terhadap nikmat, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sungguh Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ya, Allah tidak butuh syukur kita, sebagaimana Allah tidak butuh ibadah kita. Justru ibadah itu, syukur itu nanti manfaatnya kembali ke kita. Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya semua orang di muka bumi ini tidak mau beribadah kepada Allah, kalau semua orang di atas muka bumi ini tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Dan kebalikannya, kalau semua orang beribadah kepada Allah, semua orang bersyukur kepada Allah, tidak akan menambah kekayaan Allah, karena Allah sudah maha kaya. Maka sekali lagi jangan salah paham, jangan ada misconception, jangan sampai ada prasangka buruk kepada Allah bahwa Allah menyuruh kita begini karena Allah butuh kita melakukan demikian. Demi Allah tidak demikian. Demi Allah, kalau seluruh makhluk di atas muka bumi ini tidak mau bersyukur kepada Allah, kita, antum, jin, dan seluruh makhluk tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Tidak akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah. Dan kebalikannya, kalau kita semua bersyukur dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, jin dan manusia semuanya, itu juga kebalikannya tidak akan sedikit pun menambah kekayaan Allah. Maka maslahat ibadah, maslahat bersyukur itu kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, barang siapa bersyukur, maka bersyukur itu sebenarnya kembali kepada kita. Dan ibadah kepada Allah salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang sebagiannya tadi sudah saya sebutkan di awal. Kalau seandainya kita mau hitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kemudian kita bandingkan dengan ibadah kita yang kurang, maka tidak akan bisa kita dapat bersyukur kepada Allah sepenuhnya.